Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan, sehingga sampai pada detik ini, jam ini, hari ini, kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiyah seperti pada saat ini. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Shauki Pakaya. Nah, adapun tujuan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini adalah saya ingin menjelaskan secara singkat materi yang berkaitan erat dengan hukum Islam, yakni materi pengertian filsafat hukum Islam dan objek filsafat hukum Islam. Nah, baik, mungkin kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu filsafat hukum Islam. Nah, filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai kata filsafat dan filosof. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dan filsafat sebagai alatnya. Menurut Ajar Bashir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam itu sendiri, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhannya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam ini. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penerapannya, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Maka, filsafat hukum Islam itu berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dan dalam artian tidak pernah merasa puas dari dalam diri untuk mencari, dan tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu bersedia, bahkan senang membuka kembali sebuah perdebatan. Filsafat hukum Islam sebagai filsafat lainnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Filsafat hukum Islam itu mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama adalah tugas kritis, yaitu mempertanyakan kembali paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Yang kedua adalah tugas konstruktif, yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara cabang hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa hakikat hukum Islam dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah
sedikit pengertian tentang filsafat hukum Islam secara singkat. Nah, yang kedua adalah objek filsafat hukum Islam. Nah, adapun objek kajian filsafat hukum Islam itu ada 5, yakni yang pertama adalah tentang pembuat hukum Islam atau Al-Hakim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadikan para nabi dan rasul, terutama nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, yang menerima risalahnya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dan keberadaan Muhammad SAW yang eksistensinya yang mungkin ada. Yang kedua, tentang sumber ajaran hukum Islam berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau Qur'aniyah dan yang tidak tertulis berupa semua karya ciptaannya atau ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga, tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilah, yakni orang mukallaf yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilih. Dan yang keempat adalah tentang tujuan hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan bahasan-bahasan berupa pahala dari pembawa perintah. Dan yang terakhir adalah tentang metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengamalannya. Menurut Juha S. Praja dalam bukunya mengatakan bahwa objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis dan objek praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi, yang pertama adalah prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, asas-asas hukum Islam. Dan yang terakhir adalah kaidah-kaidah hukum Islam. Objek filsafat hukum Islam teoritis ini seringkali disebut objek falsafah al-tashri', sementara objek praktis filsafat hukum Islam atau objek falsafat al-syariah atau al-syariah meliputi jawaban atas pertanyaan seperti yang pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat? Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan puasa, haji, dan sebagainya. Serta para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu falsafat tasyrik atau objek teoritis dan falsafah syar'i atau asrar al-syariah, objek praktis. Falsafat tasriyah adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasriyah terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama adalah Da'aim al-Ahkam atau dasar-dasar hukum Islam. Yang kedua adalah Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga adalah Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam. Yang keempat adalah Maqsid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang terakhir adalah Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Sedangkan falsafat syariah adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Menurut Habib As-Siddiq, termasuk ke dalam pembagian falsafat syariah adalah yang pertama adalah Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua adalah Hassais al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga adalah Mahasin al-Ahkam atau Majai al-Ahkam, keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir adalah Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Nah, mungkin itu materi singkat yang bisa saya jelaskan antara filsafat hukum Islam dan objek filsafat hukum Islam. Semoga materi yang saya sampaikan secara singkat ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.